Oke, di video kali ini kita akan membahas mengenai banyaknya fungsi. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu fungsi. Nah, di video sekarang kita akan membahas bagaimana cara mencari rumus banyaknya fungsi yang dapat terjadi. Berikut pembahasannya. Mencari rumus banyaknya fungsi yang mungkin dapat terjadi. Nah, misal domain itu input ya. Domainnya A, B, ada dua anggota ya. Kemudian kodomainnya B, anggotanya 1, ada 1 anggotanya di kodomain. Nah, pertanyaannya, berapa banyak fungsi yang dapat terbentuk? Nah, kita lihat. Nah, seperti ini, kita pakai diagram panah. A-nya dipasangkan ke 1, kemudian B-nya dipasangkan ke 1. Nah, jadi cuman ada satu bentuk fungsi. Kalau yang di sebelah kiri inputnya ada 2, yang di sebelah kanan outputnya ada 1, ternyata hanya terbentuk 1 buah fungsi saja. Oke, kita selanjutnya, ternyata ada jawabnya, ada 1 fungsi yang dapat terbentuk. Berikutnya, sekarang kalau kita balik, misal domainnya cuma 1, yaitu A, kemudian kodomainnya ada 2, 1,2. Nah, berapa banyak fungsi yang dapat terbentuk? Kita lihat. Nah, A-nya ini kan bisa dipasangkan dengan 1, ya kan? Kan yang penting kan fungsi itu yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu cuman punya pasangan 1, ya kan? Kemudian A-nya, atau kita juga bisa A-nya dipasangkan ke 2. Jadi ada berapa fungsi ini yang terbentuk? Ternyata ada 2 fungsi. Seperti itu. Ternyata ada 2 fungsi yang dapat terbentuk. Kita lanjut saja supaya cepat. Nah, sekarang kalau domainnya inputnya ada 3, kemudian outputnya ada 2 anggota. Berapa banyak fungsi yang dapat terbentuk? Nah, jadinya seperti ini. Nah, banyak banget kan? Jadi 1 semuanya dipasangkan ke A. Kemudian 1, 2, 3 ini dipasangkan ke B. Terus kemudian ini 1 pasang A, 2 pasang A, 3 pasang B. Ingat ya, yang penting fungsi itu yang sebelah kiri harus punya 1 pasangan. Ini 1-nya ke B, 3-nya ke B, 2-nya ke A. Kemudian 1-nya ke A, 2 ke B, 3 ke B, 1 ke A, 3 ke A, 2 ke B. Kemudian 1-nya ke B, 2 ke A, 3 ke A. Kemudian 1-nya ke B, 2-nya ke B, 3-nya ke A. Jadi ada berapa fungsi ini yang dapat terbentuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata kalau domainnya ada 3, kodomainnya ada 2, ternyata ada 8 fungsi yang dapat terbentuk. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau kita balik, kalau domainnya ada 2, P, Q, kemudian kodomainnya 2, 3, 4, ada 3. Berapa banyak fungsi yang dapat terbentuk? Nah, lihat. P kita pasangkan kedua semua ini, terus PQ kita pasangkan ketiga, PQ kita pasangkan keempat, kemudian ini P kedua, Q ketiga, P kedua, Q keempat, P ketiga, Q keempat, dan seterusnya. Ternyata ada 9 fungsi. Ada 9 fungsi yang dapat terbentuk ketika domainnya ada 2 dan outputnya ada 3. Nah, jadi bagaimana kesimpulannya? Nah, kita lihat. Kalau inputnya ada 2, outputnya ada 1, ternyata tadi ada berapa fungsi? Cuman ada 1 ya yang terbentuk. Nah, kita lihat. 1, nah 1-nya itu didapat dari 1 kodomainnya ini pangkat 2. 1 pangkat 2 tetap 1. Kita lihat berikutnya. Kalau sekarang kita balik, inputnya 1, outputnya 2, kita lihat pola bilangannya. Tadi terbentuk berapa? 2 fungsi ya. Nah, 2 fungsi itu asalnya dari mana? Dari 2-nya di sini dipangkatin ke 1. Kalau sekarang inputnya ada 3, kemudian outputnya ada 2.
Jadinya tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 fungsi. Itu dari mana? Dari outputnya ini 2 pangkat 3. Kita lihat berikutnya. Kalau dibalik, inputnya ada 2 anggota, kemudian outputnya ada 3 anggota. Ternyata tadi jadi berapa? Jadi 9, ya kan? Nah, itu dari mana? Dari outputnya ini 3, inputnya 2, jadi 3 pangkat 2. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, jika banyak anggota himpunan A adalah NA, ini cuma simbol aja ya, NA itu adalah banyaknya anggota himpunan A, kemudian banyaknya anggota himpunan B adalah NB, maka banyak semua fungsi atau pemetaan yang dapat terjadi dari A ke B itu adalah NB pangkat NA. Sebaliknya, kalau banyak semua fungsi pemetaan yang dapat terjadi dari B ke A, ingat ya, yang tadi kan dari A ke B, kemudian ini dari B ke A, itu adalah NA pangkat NB. Nah, sebenarnya rumusnya kayak gini. Banyak semua fungsi atau pemetaan yang dapat terjadi adalah banyaknya kodomain dipangkatkan banyaknya domain. Jadi banyaknya output dipangkatkan banyaknya input. Jadi output dulu pangkat input. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi jangan kebalik, banyaknya output pangkat banyaknya input. Contoh soalnya seperti ini. Diketahui himpunan K, ABC dan himpunan L ini isinya 1, 2, 3, 4. Banyak fungsi yang mungkin dari himpunan K ke L. Jadi kita mencari banyaknya fungsi. Nah, outputnya kan L, inputnya yang K. Inputnya sebelah kiri, outputnya sebelah kanan. Jadi rumusnya nanti L-nya dulu pangkat yang K. L-nya ada berapa ini? Ada 4, kemudian lalu pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 4 pangkat 3, outputnya dulu pangkat input, outputnya 4, inputnya 3, jadi sama dengan 4 pangkat 3, 64. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai rumus banyaknya fungsi. Nah, pada intinya banyaknya fungsi itu rumusnya adalah banyaknya kodomain dipangkatkan banyaknya domain, atau banyaknya output dipangkatkan banyaknya input. Nah, seperti itu pembahasan video hari ini. Untuk pembahasan berikutnya kita sambung di video selanjutnya. Dadah.